Om Swastiastu. Apa kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun harus masih di rumah saja. Kemarin Ibu memberikan pertanyaan tentang FB Product. Apa itu FB Product? Masih banyak yang kurang mengetahui tentang FB Product itu suatu pembelajaran tentang produk makanan yang ada di hotel ya. Jadi FB Product, sebelum kita mempelajari tentang FB Product, baiknya kita mengenal departemen yang ada di hotel. Departemen apa saja yang ada di hotel? Nah, ini tentang akomodasi perhotelan. Jadi yang pertama itu kalian mendapatkan pembelajaran front office. Jadi front office ini ada bagian-bagiannya juga tentang yaitu reception, reservation, information, dan ada juga bellboy. Ini departemen ini bisa kalian nanti untuk training ya. Jadi kalian bisa masuk ke departemen front office bagian reception, reservation, information, dan bellboy. Habis itu ada housekeeping. Jadi di housekeeping ini ada beberapa juga bagiannya, yaitu room boy untuk yang cowok, room maid untuk yang cewek, dan runner. Runner inilah yang membantu room boy nantinya. Di bawahnya housekeeping itu ada laundry. Jadi setiap hotel memiliki laundry. Nah, jadi front office ini nanti dan housekeeping ini nanti akan dijelaskan kembali oleh guru yang bersangkutan. Ini hanya pengenalan saja untuk bayangan kalian nanti mau training di mana. Dan yang terakhir ada public area. Public area ini itu membersihkan restoran, back office, habis itu parkir, pool misalnya. Nah, ini tugas dari public area ya. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah tata boga. Tata boga ini tentang pembelajaran food and beverage product dan food and beverage service. Nah, di food and beverage service itu nanti kalian dijelaskan lagi di pembelajaran food and beverage service. Itu ada bar, nanti kalian bisa training di bar, waiter and waitress ya. Nah, di waiter and waitress ini juga bisa masuk ke bar juga, tapi yang di bar ini biasanya dia tuh training bagian bartender. Jadi biasanya untuk anak kuliahan baru bisa masuk untuk menjadi bartender, tapi anak SMA pun tidak menutup kemungkinan menjadi bartender. Dan steward ini juga nanti bisa dijelaskan kalau di service itu tugasnya untuk molis. Nah, untuk di food and beverage product itu ada 5 bagian. Jadi ini yang akan kita bahas nanti. Di food and beverage product itu ada main kitchen, hot kitchen. Jadi di sana ada penyiapan makanan itu untuk makanan yang bersifat berat. Habis itu pantry, cold kitchen. Habis itu ada pastry and bakery. Nah, pastry and bakery ini, bakery tentu saja kalian tidak asing ya. Itu dalam pembuatan roti atau cake misalnya. Nah, butcher ini adalah tukang potong daging. Jadi ketika ada di restoran itu ada daging-daging besar, ya butcher ini yang mengolah terlebih dahulu baru dibawa ke hot kitchen atau cold kitchen. Habis itu ada steward. Jadi steward ini ketika kalian training pasti pertama kalian datang ke hotel ataupun restoran, pasti ketika kalian memilih jurusan FB Product pasti mendapatkan steward dulu, karena teknik untuk cuci piring tidak seperti teknik cuci piring di rumah ya. Jadi itu pengenalan awal sebagai departemen perhotelan. Jadi yang selanjutnya kita akan masuk ke materi introduction to profession ya. Jadi yang pertama itu ada evolusi kuliner. Jadi bagaimana kuliner itu bisa berkembang. Nah, yang pertama itu zaman pertengahan Middle Age. Zaman pertengahan Middle Age ini adalah zamannya di mana budaya seni memasak ini terpusat di istana. Jadi
Masalah yang disediakan beragam dan dalam ukuran besar. Warna-warna yang ditonjolkan di masakan itu pun kontras. Saus yang disajikan bertekstur berat dan kental. Habis itu yang kedua ada Ancien Regime, awal berdirinya kerajaan modern Prancis. Jadi pada masa ini masakan lebih klasik, mulai berasimilasi dengan banyaknya bahan baku di negara lain. Munculnya ini memicu perkembangan sebuah gaya masak yang dikenal dengan nama haute cuisine yang diperkenalkan oleh seorang chef ternama. Terus yang ketiga ada akhir abad ke-18 menuju awal abad ke-19, itu revolusi Prancis mulai berdampak di abad ini. Jadi para chef mulai banyak mendirikan institusinya dan mulai menjalankan bisnisnya sendiri. Terus abad ke-19 menuju abad ke-20 muncul kuliner legenda. Jadi Escoffier ini mulai membentuk brigade kuliner. Terus pertengahan abad ke-20 sampai sekarang memberikan banyak warna perkembangan kuliner Prancis. Ya, jadi dari beberapa hal di atas, jadi sekarang tidak ada aturan baku yang mengharuskan menu sesuai aturan klasik. Selama hasil makanan aman, berkualitas, maka kreasi apapun diperbolehkan. Sekarang ini berkembang tren yaitu molekuler, di mana metode memasak ini lebih mementingkan makanan yang sudah jadi ya, jadi lebih mementingkan kualitas makanan maksud saya. Baik, selanjutnya itu tentang peluang karir. Jadi peluang karir di sini dijelaskan bagaimana seorang chef itu mendapatkan pekerjaan. Yang pertama itu ada di restoran. Tentu saja restoran itu pasti identik dengan makanan, dan chef itu sangat berperan penting di restoran ini ya. Jadi ketika chef itu bisa memasak dengan baik, chef bisa menghidangkan makanan yang enak dan berkualitas, tentu saja akan membawa dampak nama restoran tersebut, misalnya memiliki ciri khas restoran. Jadi chef itu sangat berperan penting. Terus yang kedua itu ada hotel. Zaman dahulu hotel itu mungkin hanya dikenal tempat menginap ya, hanya menyediakan breakfast, tapi lama-kelamaan hotel juga menyediakan restoran. Nah, restoran ini atau hotel ini tidak hanya menyediakan makanan untuk tamu, tapi juga menyediakan makanan untuk karyawannya. Setelah itu kapal pesiar. Pasti banyak yang berangan-angan ingin menjadi pekerja di kapal pesiar ya, karena selain gaji yang besar juga dapat keliling dunia ya, dapat istilahnya mengetahui daerah-daerah yang ingin kalian ketahui misalnya. Nah, di kapal pesiar seorang chef tidak hanya menyediakan makanan, tapi dia juga harus bisa manajemen bagaimana menyediakan bahan baku, misalnya 1 minggu berlayar. Jadi dia harus menyediakan berapa bahan baku dan berapa menu yang akan mereka hidangkan. Jadi dia harus lebih memikirkan apa yang akan mereka hidangkan. Habis itu ada private club. Jadi private club ini chef di private club juga mempunyai peran penting. Apa itu private club? Jadi misalnya contoh ada tempat clubbing yang menyediakan makanan. Setelah itu klub-klub olahraga misalnya, cafe bisa juga disebut private club ya. Jadi di sana juga chef berperan penting. Habis itu ada catering. Jadi chef juga bisa memiliki usaha catering. Catering jadi usaha makanan, beberapa jenis makanan yang dihidangkan dan dibawakan ke pelanggan, misalnya untuk acara nikah ataupun lain sebagainya. Misalnya wirausaha. Jadi wirausaha tidak hanya catering, jadi wirausaha makanan yang
kalian produksi bisa diserahkan ke tempat-tempat usaha yang lainnya. Misalnya kalian usaha bakery bisa diserahkan ke minimart terdekat misalnya. Nah, bisa wirausaha. Habis itu menjadi manajer. Tentu kalau kalian berpengalaman dan memiliki skill yang baik sebagai seorang chef, pasti akan bisa menjadi manajer. Setelah itu menjadi konsultan. Nah, chef itu sangat bisa menjadi konsultan makanan. Setelah itu menjadi pengajar. Nah, sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan anak didiknya sebagai seorang chef yang handal. Misalnya ada di tingkat SMA, SMK itu juga chef ketika dia memiliki hobi untuk mengajar itu sangat dibutuhkan tenaganya di dunia pendidikan. Dan yang terakhir itu ada jurnalis dan kritikus makanan. Nah, misalnya seperti Chef Juna, dia sudah bisa menjadi kritikus makanan, menjadi juri di MasterChef misalnya. Nah, kita lanjut ke Brigade Culinary. Brigade Culinary ini adalah chef position. Yang pertama itu ada Steiger. Steiger adalah chef yang tidak dibayar. Jadi Steiger ini bisa dikatakan sebagai trainingnya. Bukan sih training, dia sudah memiliki keahlian, dia sudah bisa sebenarnya, cuman dia tidak digaji dalam bekerja. Yang kedua itu ada cook helper atau apprentice. Jadi cook helper ini tugasnya sebagai tukang prepare. Jadi misalnya mau masak nasi goreng yang sederhana ya, dia prepare nasi, misalnya habis itu sayuran apa yang mau dipakai, bumbunya apa. Jadi nanti si seorang chef ini tinggal ngambil memasukkan ke wajan. Jadi dia tinggal memasak saja. Habis itu yang selanjutnya itu ada komis. Komis ini dia seorang chefnya ya. Kalau komis itu cooknya. Komis 1, komis 2, komis 3. Jadi misalnya dia punya tingkatan yang berbeda. Jadi komis ini yang sebagai tukang masak. Habis itu ada demi chef de partie. Demi chef de partie ini tugasnya itu sebagai asisten supervisor. Dia juga masak juga. Nah, habis itu ada chef de partie atau disingkat CDP. CDP ini sebagai seorang supervisor. Habis itu ada sous chef. Sous chef yang jabatannya sudah tinggi atau memiliki jabatan kedua tertinggi di dapur. Habis itu ada chef de cuisine atau CDC. Nah, CDC ini adalah pimpinan suatu misalnya ada Indonesian food, ada Chinese food. Nah, dia yang memimpin dari salah satu bidang tersebut. Jadi CDC ini hanya memiliki satu bidang yang memang dia benar-benar kuasai. Jadi misalnya CDC Indonesian food, dia memiliki bawahan seperti chef de partie, komis 1, komis 2, cook helper dan lain sebagainya. Jadi CDC ini yang hanya memiliki satu keahlian dalam memiliki satu keahlian di satu bidang. Nah, habis itu yang paling tinggi ini atau sebagai manajernya adalah executive chef. Ini adalah posisi yang paling tinggi, yang tentunya gajinya juga paling tinggi ya. Nah, chef sebagai sentra kuliner. Nah, ya sebagai eksekutif, administrator, manajer. Jadi seorang eksekutif chef itu tentu dia memiliki jiwa kepemimpinan. Administrator, jadi chef juga harus bisa memiliki administrasi yang jelas agar operasional hotel itu bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi manajer. Itu aset fisik
tidak boleh tertukar ataupun hilang. Jadi harus memang benar-benar menjaga. Habis itu informasi makanan tren apa yang memang ada. Habis itu informasi dari klien atau tamu itu emang apakah makanannya sudah enak atau kurang enak. Jadi informasi itu harus diketahui oleh chef sebagai manajer ya. Dan sumber daya manusia, jadi chef sebagai manajer itu harus bisa memilah, oh ini sumber daya manusia ini bakatnya di sini, jadi dia bisa memberikan pekerjaan bawahannya itu sesuai dengan bidang yang memang dia kuasai. Jadi yang paling penting itu adalah manajer bisa memanage waktu. Jadi waktu memang harus benar-benar di manage biar bisa makanan itu hangat ataupun masih fresh di meja tamu. Nah, baik itu saja yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Thank you. Ibu akhiri dengan Parama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.